Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia pada pokok bahasan tetapan kesetimbangan gas atau KP. Ini merupakan materi bagian ketiga dari materi kesetimbangan kimia. Capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka atau KD pada kompetisi dasar pada kurikulum 2013 dan tujuan pembelajarannya atau TP sebagai berikut. Kita mulai tentang tekanan parsial gas. Tekanan parsial adalah tekanan yang dimiliki tiap-tiap zat dari suatu campuran fase gas. Tekanan parsial gas dalam reaksi kesetimbangan berbanding lurus dengan konsentrasinya. Tekanan kesetimbangan gas atau KP adalah tekanan parsial zat-zat hasil reaksi dibagi tekanan parsial zat reaktan yang dipangkatkan koefisien reaksinya. Misalkan ada reaksi A plus B menjadi C plus D, di mana A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil ada koefisien reaksi. Maka tetapan kesetimbangan gas atau KP sama dengan tekanan parsial zat C pangkat C atau PC pangkat C kalikan PD pangkat D dibagi PA pangkat A kalikan PB pangkat B, di mana PA, PB, PC, dan PD adalah tekanan parsial zat. PA ditambah PB ditambah PC ditambah PD ini disebut tekanan total atau P total. Dalam keadaan setimbang, mol A ditambah mol B ditambah mol C ditambah mol D itu disebut mol total. Bagaimana cara mencari tekanan parsial zat A atau PA? PA sama dengan mol A dibagi mol total kalikan P total. Untuk mencari PB, PC, PD caranya sama, hanya pembilangnya saja diganti mol zat tersebut. Hubungan KP dan KC. Pada rumus gas ideal itu PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan, V adalah volume, N adalah mol zat, R ketetapan gas ideal, T itu suhu. Maka untuk mencari P berarti nRT per V, di mana N per V itu konsentrasi atau molaritas. Maka mencari tekanan P sama dengan konsentrasi kali RT. Nah, ada reaksi kesetimbangan A plus B menjadi C plus D dengan koefisien masing-masing. Maka caranya mencari KP berarti PC pangkat C kali PD pangkat D dibagi PA pangkat A, PB pangkat B. PC, PD, PA, dan PB ini kita ganti menjadi konsentrasi kali RT tadi ini. Maka berarti konsentrasi C kali RT pangkat C kalikan konsentrasi D kali RT pangkat D dibagi konsentrasi A kali RT pangkat A kalikan konsentrasi B kali RT pangkat B. Nah, RT-nya dikeluarkan, maka menjadi konsentrasi C pangkat C kali konsentrasi D pangkat D dibagi konsentrasi A pangkat A konsentrasi B pangkat D. Nah, dikeluarkan. Konsentrasi C pangkat C ini adalah sejatinya ini adalah KC, ini KC. Maka rumus KP sama dengan KC RT dibagi RT. Nah, pangkatnya adalah C ditambah D dikurangi A ditambah B. C ditambah B ini adalah koefisien kanan, A ditambah B ini adalah koefisien kiri.
Berarti Kp sama dengan Kc RT koefisien kanan dikurang koefisien kiri atau delta N. Maka rumusnya didapat ini. Sekali lagi, delta N adalah koefisien reaksi kanan dikurangi koefisien reaksi kiri. Contoh soal 1. Jika 1 mol NH3 direaksikan sesuai reaksi, 2 NH3 gas menjadi N2 gas plus 3H2 gas. Ternyata hanya 50% yang terdisosiasi. Tentukan harga Kp jika tekanan total 6 atm. Maka kita tulis reaksinya, 2NH3 menjadi N2 gas plus 3H2 gas. Mula-mulanya adalah 1 mol. Yang bereaksi tidak ada, hanya diketahui derajat disosiasi 50%. Itu artinya 50% dari mula-mula. Maka menjadi 0,5 kali 1. 0,5 kali mula-mula. 50% kali mula-mula sama 0,5 kali 1. Ketemunya 0,5. Yang bereaksi pada NH3 didapat 0,5. Nah, ini menjadi basis untuk menghitung yang lain. Maka untuk menghitung N2 ini berarti koefisien N2 1 dibagi koefisien NH3 2 kalikan 0,5. Maka didapat 0,25. Untuk mencari yang bereaksi pada H2 sama, berarti koefisien H2 3, ini 3 dibagi koefisien N2 menjadi basis 2 kali 0,5. Maka didapat 0,75. Ketemunya 0,75. Nah, ini diturunkan ke keadaan setimbang 0,75. Ini juga diturunkan ke keadaan setimbang 0,25. Nah, pada NH3 setimbangnya berarti mula-mula dikurangi bereaksi 1 dikurangi 0,5 didapat 0,5. Nah, mol totalnya berarti 0,5 ditambah 0,25 ditambah 0,75. Ketemunya 1,5 mol. Kemudian kita hitung tekanan parsial tiap-tiap zat. PN2 berarti 0,25 dibagi 1,5 kali 6 atm didapat 1 atm. pH2 juga caranya sama, PNH3 ya juga caranya sama, maka didapat 3 atm dan 2 atm. Kemudian ini masuk ke rumus Kp ini. Rumus Kp-nya adalah kanan dibagi kiri, berarti N2 pangkat 1 kalikan H2 pangkat 3 dibagi NH3 pangkat 2. Angkanya dimasukkan, akan ketemu 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. 27/4 atau 6,75. Contoh 2. Sebanyak 4 mol NO2 terurai sesuai reaksi 2 NO2 gas menjadi 2 NO gas plus O2 gas. Dalam keadaan setimbang terdapat 0,8 mol oksigen O2. Tentukan nilai Kp jika tekanan total dalam reaktor 3 atm. Jadi ini yang bereaksi sudah diketahui yaitu oksigen, maka yang lain bisa diketahui. Pertama kita tulis reaksinya. Reaksi harus dalam keadaan setara. Ingat, semua penyelesaian soal kimia reaksinya harus dalam keadaan setara. Kemudian mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mulanya adalah NO2 4 mol. Bereaksi yang diketahui EO2 yaitu 0,8. Maka 0,8 ini menjadi basis untuk menghitung yang bereaksi zat-zat lain. Untuk menghitung NO caranya ya sama seperti contoh soal 1 tadi. Berarti koefisien NO 2 dibagi koefisien O2 1 kalikan 0,8 didapat 1,6 ini. Untuk menghitung NO2 yang bereaksi juga sama, berarti 2
koefisien NO2 adalah 2/1. 1 ini adalah koefisien O2 ini. Kalikan 0,8. Didapat 1,6 sama. Kemudian ini 0,8 ini turun ke keadaan setimbang. 1,6 turun ke keadaan setimbang. Nah, NO2 yang setimbang berarti awal dikurangi bereaksi. 4 dikurangi 1,6 didapat 2,4 mol. Kemudian berarti mol totalnya 2,4 ditambah 1,6 ditambah 0,8 ketemunya 4,8 mol. Dari sini bisa dihitung mol tekanan parsial tiap-tiap zat. Tekanan NO2 atau PNO2 berarti mol NO2 2,4 dibagi mol total 4,8 kali 3 atm. 2 ketemunya 2 atm. PNO caranya sama, PO2 juga caranya sama, nanti akan ketemu. Dari tekanan parsial tiap-tiap zat ini, dari tekanan parsial PNO2, PNO, PO2, maka kita masukkan ke dalam rumus tetapan kesetimbangan gas atau KP. KP-nya berarti PNO pangkat 2 karena koefisien 2 kalikan PO2 pangkat 1 dibagi PNO2 pangkat 2. Angkanya dimasukkan 0,5 dibagi 4 akan didapat 0,1. Contoh soal ketiga. Di dalam ruang yang volumenya 5 liter terdapat kesetimbangan 2SO2 gas plus O2 gas menjadi 2SO3 gas. Pada saat kesetimbangan tercapai, terdapat 0,5 mol SO3, 0,5 mol gas oksigen, dan 0,2 mol gas SO2. Jika tekanan dalam reaktor 6 atm, tentukan harga KP. Berarti ini keadaan setimbangnya sudah diketahui, maka tidak ada lagi mula-mula bereaksi, nggak usah karena sudah dalam keadaan setimbang. Reaksinya harus dalam keadaan setara seperti biasa ditulis. Kemudian setimbangnya SO2 0,2, O2 0,5, SO3 0,5. Berarti mol totalnya dijumlah 1,2 mol. Nah, ingat pada soal ini ada angka 5 liter. Nah, 5 liter ini volume dalam hitungan tekanan parsial gas tidak masuk dalam rumus, tidak mempengaruhi hitungan tekanan parsial gas volume. Kenapa? Karena tekanan berbanding lurus dengan konsentrasi. Konsentrasi itu mol per volume. Nah, sehingga ini sudah sebanding, tekanan sudah berbanding dengan konsentrasi. Demikian juga pada hitungan KC. Kalau pada hitungan KC tidak dimasukkan ke dalam rumus itu suhu, meskipun suhu diketahui dalam soal, tapi tidak masuk dalam hitungan rumus ketika menghitung KC. Jadi ingat-ingat kalau menghitung KP, volume tidak usah dimasukkan ke dalam rumus. PSO2 bisa dicari dari rumus, ketemunya 1 atm, PO2 ketemunya 2,5 atm, PSO3 ketemunya 2,5 atm. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan KP, berarti persamaan KP-nya PSO3 pangkat 2 dibagi PSO2 pangkat 2 dan PO2 pangkat 1. SO3-nya adalah 2,5 pangkat 2, oksigennya 1, oksigennya 2,5 pangkat 1, dan SO2-nya 1 pangkat 2. Ini bisa dicoret, ini 1 dicoret, tinggallah 2,5. Contoh soal keempat. Pada suhu 27 derajat Celcius di dalam ruang dengan volume tertentu dan tekanan 1 atm, terdapat gas N2O4 yang terurai menjadi gas NO2. Sesuai reaksi, N2O4 gas menjadi 2NO2 gas. Pada saat kesetimbangan tercapai, terdapat 19,8 mol 19,8 mol NO2.
Hitunglah nilai Kp dan Kc pada suhu tersebut R 0,082 liter atm per mol derajat Kelvin. Tekanan totalnya diketahui dalam soal 1 atm. Kemudian molnya NO2 diketahui 19,8%. Berarti tekanan parsial NO2 atau PNO2, mol NO2 dibagi mol total kali P total. Mol NO2 nya 19,8%. Maka mol totalnya berarti 100%. Kalikan 1 atm didapat 0,198. Bagaimana mencari PNO24? Berarti tekanan total dikurangi tekanan NO2. 1 atm dikurangi 0,198 atm didapat 0,802 atm. Karena PNO2 ditambah PN24 sama dengan P total. PNO2 nya sudah ada, maka PN24 nya tinggal dikurang. Kp nya berarti masukkan ke dalam rumus PNO2 pangkat 2 dibagi PN2O4 pangkat 1 didapat 0,0489. Maka untuk menghitung Kc digunakan rumus Kp, yaitu Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Angkanya kita masukkan, Kp nya 0,0489, Kc nya lagi kita hitung, R nya adalah 0,082, T nya suhunya adalah 300 derajat Kelvin, berasal dari 27 ditambah 273, hitungannya 300. Pangkatnya berarti 2 dikurang 1, 2. Nah, maka Kc nya berarti 0,0489 dibagi 24,6 didapat 0,02. Untuk lebih jelasnya materi tentang tetapan kesetimbangan gas atau Kp, kerjakan contoh soal berikut. Soal latihan 1. Soal latihan 2. Soal latihan 3. Soal latihan 4. Demikian tadi materi tetapan kesetimbangan gas atau Kp. Semoga dapat membantu dalam memahami materi ini. Terima kasih.